Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Hello everyone. Welcome back to our online class in English subject. And this is our fifth meeting. Selamat datang kembali di kelas online kita. Dan ini adalah pertemuan kita yang kelima. And in today's meeting we will be learning about agreement and disagreement with a suggestion or an idea. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang agreement dan disagreement with a suggestion or an idea. Apa maksud dari hal tersebut? Langsung saja kita bahas. Well, secara makna atau arti dalam bahasa Indonesia, agreement dan disagreement adalah persetujuan. Agreement adalah persetujuan atau setuju. Sedangkan disagreement, ketidaksetujuan atau bisa kita sebut sebagai tidak setuju, tak setuju. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yakni untuk menyatakan opini atau perasaan kita tentang suatu saran atau ide atau gagasan. Jadi intinya adalah menyatakan pendapat atas saran atau gagasan. Misalnya, seseorang mengatakan hal yang tidak kita suka, maka kita akan menyatakan ketidaksetujuan atau disagreement. Sedangkan kalau orang mengatakan hal yang kita anggap memang benar, maka kita setuju atau agreement dengan kata agree. Masih belum paham? Jadi kita bahas dulu tentang contoh-contohnya di sini. Untuk maknanya, agreement itu masih disepakati sebagai kata dalam bahasa Indonesia persetujuan atau setuju. Ada beberapa contoh dalam bahasa Inggris. Nah, yang pertama ada I agree. Penyebutannya itu adalah I agree. Ikuti kakak. I agree. I agree with you. I agree with you. I couldn't agree with you more. I could not agree with you more. That is so sure. That is so sure. Absolutely. Wah, ada typo nih. Kita perbaiki dulu bagaimana kata yang benar dalam bahasa Inggrisnya. Absolutely. Nah, itu adalah yang benar. Absolutely. Penyebutannya absolutely. You are absolutely right. You are absolutely right. That's exactly what I think. That is exactly what I think. Exactly. Apa aja arti dari semua kata yang ada di bahasa Inggris ini? Bisa dilihat, di sini adalah semuanya memiliki makna yang sama, kesetujuan atau persetujuan atas ide atau saran yang telah disampaikan. Nanti bakalan ada contohnya, kita menggunakan agreement and disagreement dalam percakapan sehari-hari atau conversation. Lagi kepada disagreement, atau yang lebih kita biasa sebut sebagai tidak setuju atau ketidaksetujuan. Disagreement. Ada beberapa contoh lagi di sini dalam bahasa Inggris. I disagree. I disagree. I don't think so. I don't think so. No way. No way. I'm afraid I disagree with that. I am afraid I disagree with that. I totally disagree. I totally disagree. That is not always true. That is not always true. Not necessarily. Not necessarily. Not necessarily. That's not always the case. That's not always the case. That is not always the case. Nah, kalau kita terjemahkan lagi ke bahasa Indonesia ada seperti ini. Semuanya masih memiliki makna sama, yaitu ketidaksetujuan terhadap pendapat atau saran orang lain. Ada beberapa yang berbeda di sini. Dua yang paling bawah itu
belum tentu. Not necessarily. Belum tentu. Lalu ada juga yang berbeda. That's not always the case. Masalahnya tak selalu demikian. Nah, di sini kita akan membahas lagi tentang contoh-contohnya, tapi di dalam bentuk percakapan atau conversation. Ada 3 contoh yang kakak dapatkan di sini dari agreement and disagreement-nya. Ada 1 agreement dan 2 disagreement. Ada 1 yang setuju dan 2 yang tidak setuju kalimatnya. Apa saja? Yang pertama itu, I don't think that's a good idea. Just take a good rest and drink a lot of water, Lina. Dari Benny, from Benny. Lalu ada lagi, this one is from Siti, dari Siti. I agree with Udin. You should go to the doctor, Lina. You look very pale. I think you need to take the medicine. I think you need to take medicine. Yang terakhir ada lagi, I don't agree with you, Siti. Too much medicine is not good. Lina, just take a rest, drink a lot of water, and eat only healthy food. Yang contohnya tadi, yang mana sih yang agreement? Yang dari siapa? Agreement itu adalah dari Siti. Nah, dia akan mengatakan I agree with Udin. Itu adalah kata dari atau kalimat contoh dari agreement. I agree with Udin. You should go to the doctor. Apa sih kalimat dari Udin yang membuat Siti setuju atas ucapan yang dikatakan oleh Udin? Ya, you should go to the doctor. Kata Udin, kamu perlu pergi ke dokter. Dan Siti setuju atas ucapan dari Udin yang menyarankan temannya Lina untuk pergi ke dokter. Kan yang pertama, I don't feel well. I'm catching cold. Aku nggak enak badan. Aku kayaknya masuk angin. Aku masuk angin. Kayak gitu. Lalu kata Udin, you should go to the doctor. Kamu perlu ke dokter atau kamu perlu pergi ke dokter. Apa sih kalimat yang diucapkan Siti untuk menyatakan bahwa dia setuju dengan Udin? Itu adalah I agree with Udin. Aku setuju dengan Udin. Nah, itu tadi contoh agreement. Lanjut lagi ke disagreement. Yang mana itu tadi ada yang pertama, I don't think that's a good idea. Just take a good rest and drink a lot of water, Lina. Ini adalah contoh disagreement. Apa sih kalimat yang diucapkan temannya sehingga membuat Benny tidak setuju? Ya, masih sama seperti yang tadi. Udin menyarankan untuk pergi ke dokter. You should go to the doctor, said Udin. Kata Udin. Nah, Benny tidak setuju ternyata. Katanya, I don't think that's a good idea. Itu adalah contoh dari kata atau kalimat disagreement atau ketidaksetujuan. I don't think that's a good idea. Just take a good rest and drink a lot of water, Lina. Aku rasa itu bukan ide yang bagus. Cukup beristirahat dan minum air yang banyak, Lina. Kata Benny. Apa sih kalimat yang diucapkan Benny untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap pernyataan Udin? Nah, itu tadi. I don't think that's a good idea. Aku rasa itu bukan ide yang bagus. Yang terakhir sebagai disagreement dari Edo. I don't agree with you, Siti. Too much medicine is not good. Lina, just take a rest. Drink a lot of water and eat only healthy food. Kalau kita artikan nih, aku nggak setuju sama kamu, Siti. Terlalu banyak obat itu nggak bagus. Lina, kamu cukup istirahat, minum air yang banyak, dan makan makanan yang menyehatkan atau bergizi, atau menyehatkanlah lebih tepatnya. Dan makan makanan yang menyehatkan saja katanya. Only healthy food. Nah, ini kata Siti tadi yang membuat Edo tidak setuju.
I agree with Udin. You should go to the doctor, Lina. You look very pale. I think you need to take medicine. Kata Siti kan, aku setuju dengan Udin. Kamu perlu pergi ke dokter, Lina. Kamu kelihatan sangat pucat. Aku pikir kamu perlu minum obat. Aku rasa kamu perlu minum obat. Nah, apa sih yang membuat Edo tidak setuju dengan perkataan Siti tadi? Itu adalah ucapan Siti yang terakhir. I think you need to take medicine. Itu kan kata Edo. I don't agree with you, Siti. Too much medicine is not good. Nah, karena Siti tadi mengatakan cukup minum obat saja, lalu Edo tidak setuju karena terlalu banyak obat itu tidak bagus. Ini ada kata atau kalimat yang mengungkapkan Edo tidak setuju. I don't agree with you, Siti. Aku tidak setuju dengan kamu, Siti. Ini sudah contoh yang disebutkan dan dijelaskan tentang agreement and disagreement with suggestion or an idea. Ada beberapa contoh tadi mengenai ketidaksetujuan dan kesetujuan atau persetujuan lah. Dengan saran dan juga ide atau gagasan lah. Jadi ada beberapa contoh yang sudah dikatakan atau disampaikan. Selanjutnya lagi kita akan latihan. Ya, terima kasih.